Sebulan sudah ratusan ribu orang mengungsi karena kehilangan rumah akibat banjir dan longsor Sumatera. Kini tak ada lagi atap, melainkan tenda pengungsian tempat korban bencana berlindung dari panas dan hujan. Seperti puluhan keluarga asal desa Rumuh Rayek, Langkahan, Aceh Utara. Di pengungsian Dusun Bolamas ini, warga mendirikan tenda terpal secara mandiri sambil menanti kepastian kapan mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal. Dan apa yang sangat dibutuhkan untuk para pengungsi di sini, yaitu fasilitas tempat tinggal, karena mereka memang tidak ada tempat tinggal. Dan juga hari ini, kondisi di lapangan ini, MCK tidak ada. Dan juga kita sumber air bersih harus diambil dari luar di bawah. Tidak ada sumber air yang bisa di tempat. Jadi itulah kekurangan-kekurangan pada hari juga. Begitu juga fasilitas tempat tidurnya masih menggunakan alas di tanah, masih menggunakan belum ada tempat yang lebih layak. Saat mengunjungi pengungsian di Agam, Sumatera Barat 18 Desember lalu, Presiden Prabowo berjanji hunian sementara atau huntara untuk korban banjir akan selesai dalam sebulan. Setelah itu, pemerintah memastikan hunian tetap atau huntap korban banjir Sumatera segera dibangun. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kebutuhan hunian pasca bencana semakin mendesak. Hal ini mendorong masyarakat akhirnya membangun huntara mandiri. Salah satunya pembangunan huntara di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dana masyarakat. Huntara yang kita bangun secara mandiri, ya insya Allah di lokasi ini akan dibangun sekitar 100 unit huntara untuk 100 kakak. Ini lahan milik masyarakat, ya kita lakukan pinjam pakai ke pemilik lahan untuk selama menjelang runtapnya tersedia oleh pemerintah. Kita prioritaskan rumah-rumah yang hanyut, kemudian yang rusak berat. Di sisi lain, pemerintah mulai membangun huntap di beberapa titik, salah satunya di area Gelanggang Olahraga Sibolga 21 Desember lalu. 29 Desember mendatang, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekitar 500 huntap di Aceh Tamiang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap, pemerintah akan mendata korban yang berhak mendapat huntap. Kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat, dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Saat mengunjungi pengungsian korban terdampak bencana di Aceh Utara Rabu lalu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah akan mengikuti usulan warga untuk lokasi huntara dan huntap. Mereka masih bingung kalau relokasi terpusat mereka tidak mau. Ternyata setelah diberikan opsi relokasi mandiri, artinya masyarakat yang rumahnya rusak berat dengan hilang itu, yang penting dia bisa menunjukkan tanah yang mungkin diberi oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, kita bisa bangunkan di situ. Termasuk juga titik penentuan huntara, hunian sementara, ini sifatnya dari bawah, jadi tidak ditunjuk oleh pemerintah pusat dari atas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 150.000 rumah rusak akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akibatnya, lebih dari 114.000 orang mengungsi di lebih dari 200 titik wilayah terdampak bencana. Pada rapat terbatas penanganan bencana Sumatera 7 Desember lalu, pemerintah mengungkap pembangunan huntara akan menjadi tanggung jawab BNPB. Lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun huntap. Sementara itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahannya. BNPB memastikan huntara dan huntap tak akan dibangun di kawasan bencana. BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan titik pembangunan huntara dan huntap.
kita membangun hunian baik itu sementara maupun tetap di tempat kawasan yang bukan kawasan bencana. Jadi saat ini didukung oleh BRIN, kita sudah memiliki citra satelit daerah terdampak seluruh provinsi, jadi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kita sudah mengoverlay titik-titik yang diajukan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa titik yang kemudian kita koreksi, kemudian dicari lagi tempat yang baru. Meski demikian, ahli perencanaan wilayah dan kota Hendrikus Andi Simamarta mengingatkan pemerintah perlu mengantongi rekomendasi dan kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup sebelum membangun huntara dan huntap. Tak hanya rumah, pemerintah juga perlu membangun kembali sarana dan prasarana untuk memulihkan kegiatan ekonomi korban bencana. Tetapi yang mungkin perlu disampaikan ke BNPB adalah informasi tentang penilaian kerusakan lingkungan yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi seberapa besar yang rusak bukan hanya bangunan rumah tapi jasa lingkungan di sekitarnya. Karena nanti harus dicari dulu sumber airnya nanti gimana, pengolahan sanitasi limbahnya gimana, termasuk juga koneksi listrik ya. Paralel dengan itu harus menghitung lagi apa saja yang sudah rusak, terutama lahan-lahan produktif mereka, pedesaan, ada sawahnya kah, ladangnya kah, kebunnya kah yang tertimbun lumpur. Di tengah pembangunan huntara dan huntap, Kejaksaan Agung menyerahkan aset sitaan dari penertiban kawasan hutan senilai 6,62 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Prabowo bilang uang tersebut bisa membangun hunian tetap bagi korban bencana Sumatera. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya? Kurang lebih berapa? Mendekati 200.000. Untuk mengganti rumah hilang dan rusak berat akibat bencana Sumatera, pemerintah menganggarkan 60 juta rupiah per unit. Artinya, pemerintah perlu menganggarkan lebih dari 9 triliun rupiah. Lantas akankah Prabowo benar-benar memanfaatkan uang sitaan dari penertiban kawasan hutan tersebut untuk pembangunan hunian tetap korban bencana Sumatera? Tim Liputan, Kompas TV.